ambil maknanya, sebab kami kemarin tidak sempat membuat argumen ataupun makalah yang harus kita berikan satu persatu. Jadi kami mohon maaf dulu kemarin Pak Mahmud kami tidak sempat membuat makalah. Namun ini nanti petikannya bisa diambil. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati beserta mahasiswanya, kita perkenalkan dulu geografi atau letak daripada Desa Wisata Tapaktilas Sultan Agung. Yang disebut di sana adalah Dewi TTSA. Dewi TTSA yang mengkonsep diantaranya kurang lebihnya ada beberapa item profil di sana. Namun kami tidak akan menyebutkan satu persatu. Yang jelas kita akan fokus pada Watu Goyangnya sendiri. Sedikit kami perkenalkan terkait dengan legalitas daripada Desa Wisata Tapaktilas Sultan Agung yang ada di pemukiman Cempluk, Mangunan Tingu, Bantul. Untuk geografinya dalam tulisan busur dan lintangnya saya lupa. Jadi yang jelas ada di Indonesia dan Yogyakarta pada umumnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau di lintang garis khatulistiwanya mungkin kita di sebelah selatannya. Jadi di sebelah selatan garis khatulistiwa. Untuk busur dan lintangnya saya lupa. Yang jelas di sini bahwa Dewi TTSA itu mengkonsep beberapa item profil yang mana profil itu tidak sekedar yang sebut saja itu batu, itu pohon, itu jalan, itu kesenian dan lain sebagainya. Yang jelas untuk Desa Wisata Tapaktilas Sultan Agung nanti bisa dilihat atau bisa ditanyakan kepada Mbak Google. Yang jelas seperti itu. Media di Watu Goyang, media di TTSA sebenarnya nanti bisa dilihat di IG Watu Goyang, Facebook Watu Goyang, Twitter maupun hashtagnya, ataupun di person nanti ada saya sebut YouTube-nya Watu Goyang, YouTube Bapak Suhardi Amarta, tim media kami ada Bapak Tujiono dan mungkin banyak relawan-relawan yang sudah membantu kami. Sejarah sedikit saja informasi terkait dengan berdirinya Desa Wisata Tapaktilas Sultan Agung diawali pada tahun kurang lebihnya rencana-rencana gagasan-gagasan itu sekitar tahun 14. Terus 14 itu hanya beberapa orang mungkin yang kira-kira kebiaya besok dan sebagainya. Karena apa? Beberapa orang dan piantun itu yang saya sebut peduli sekali terkait dengan ketertinggalan desa, ketertinggalan dusun yang disebutnya. Desa itu terlalu luas ya Bu ya. Dusun Cempluk. Di tahun-tahun itu program desa itu adalah IDT Pak. IDT. Kalau IDT sekarang nggak tahu kepanjangannya apa. Waktu itu memang daerah-daerah yang sangat primitif dan daerah yang sangat sangat tertinggal. Jadi untuk di wilayah Bantul Timur itu kalau nggak salah ada 11 titik dusun yang sangat tertinggal perekonomiannya maupun SDM-nya. Jadi mata pencahariannya juga begitu-begitu saja, yang mencapit, yang memelihara hewan, sambil bercocok tanam dan sebagainya. Jadi tokoh dalam dusun kami itu terutama Mas Hardi dan kawan-kawan Bobo Suratman itu mempunyai inisiasi untuk membuat desa wisata yang di kemudian hari supaya menjadi dikenal, oh desa tertinggal, tapi kok potensi
sosial. Nah, berawal ke tahun 15 kita sudah mengerucut dan sudah mulai mengkonsep Bapak Suhardi ini diikuti dengan teman-teman membuat kerangka-kerangka sebuah desa wisata dan disosialisasikan di tokoh-tokoh yang sebut saja sampai sekarang berjalan itu tokoh Wolu Likuran. Tokoh Wolu Likuran saya juga tidak tahu waktu itu Pak apakah jiwanya kayak jiwa pemuda sehingga disumpah sumpah sendiri dan lain sebagainya, saya tidak tahu, ataukah memang waktu itu terhitung dalam daftar hadirnya itu memang orangnya 28. Saya kurang tahu. Sampai sekarang berlanjut. Sampai sekarang walaupun anggotanya di atas 33 orang sampai 40, ini sebut saja ya Wolu Likuran mau sehingga sudah terbentuklah anggota Wolu Likuran yang membuat kerangka dari segi desa wisata itu disosialisasikan, disepakati sehingga apa yang mau kita konsep di sebuah desa wisata sehingga desa wisata sebelum berkenan lihat waktu goyang mengambil makna perjuangan atau di lokasi atau geografi letak kependudukan kita bumi Petubuhan Jempo itu sendiri ternyata ada silsilah atau semacam sejarah waktu itu memang erat kaitannya dengan kita itu Pepunden. Pepunden ada yang Pepunden itu waktu itu perannya berbeda-beda. Yang jelas peran penting daripada satu tokoh kemerdekaan yaitu Sultan Agung Hamengkubuwono Raja Mataram. Sudah beberapa tapi kita Prof ya Allah. Dalam hal ini sudah diputuskannya bahwa tahun 15 akhir sehingga mengajukan legalitasnya, registrasinya untuk setingkat kabupaten, mulai dari sosialisasi warga baik RT sampai ke kelurahan, ke kecamatan hingga ke kabupaten. Maka di tahun 18 itulah konsep kerangka desa wisata itu memenuhi kriteria. Alhamdulillah kalau Anda. Sehingga kriteria itu kepada beliau Lurah Mangunan itu diperbolehkan dan ditandatangilah sebuah kerangka desa wisata naskah itu tadi dan diunggah sampai ke Kabupaten Bantul, dan di sanalah kami tokoh 28 yang ikut dimonitori dari Bapak Suhardi Ahmad tadi ada yang ini kalau nggak ikut motor ini kalau Sugeng Bapak kesepuhan sebagai tokoh daripada desa wisata Tapatira Sultan Agung sampai sekarang eksis luar biasa. Ini mendapatkan nomor registrasi 240 tahun 1916 itu registrasi daripada keabsahan atau sebut saja bahasanya legalitas desa wisata Tapatira Sultan Agung. Sehingga di sanalah kami selalu berkembang, selalu maju itu maju bergerak maksud saya Bu, Mas dan lain-lain. Tidak henti-hentinya kita terus memberdayakan potensi yang ada. Dan kita mulai tahun pertengahan 16 itu kami sudah berangan-angan bagaimana kalau kita itu punya aset dan kedepannya itu aset itu bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga. Sehingga kita topang dengan satu item yaitu profil destinasi wisata Watubuyang. Ini konsepnya wisata alam. Ya. Setelah
dilihat daripada apa potensi yang sudah ada di Watu Kuyang dengan kita bukanya Watu Kuyang, membuat akses dan lain-lain dengan MOU atau kerjasama dengan desa Mangunan, ternyata ada perhatian khusus dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, sehingga berupaya semaksimal mungkin dari kami pengelola wisata Watu Kuyang ini, bahkan waktu itu belum mau mengajukan, tapi pihak Dinas Pariwisata Bantul sudah cukup mas, cukup pak, ini di lonceng, di floor dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah untuk Watu Kuyang itu sendiri di floor, di lonceng itu tahun 17 jadi mulai dikenal, dan itulah ada semacam sinergitas terus menerus antara kedinasan bersama pengelola. Nah, setelah dinas bersama kami, ini Watu Kuyang ternyata yang melihat sudah banyak sekali Bapak Ibu semua, sehingga kami sendiri sampai tidak tahu apa yang saya lihat, tetapi tamunya itu melihat. Nah ini yang susah. Maka disinilah ada banyak hal, terutama terkait dengan akademisi maupun para meditasi, para spiritual, para, kalau saya sebut ada juga waktu itu Romo atau apa ya, saya lupa. Jadi artinya mohon maaf, tidak sekedar beraliran yang sama. Seperti Bami Kulon itu Islam, jenengan senes Islam, jenengan agama, jenengan non agama. Itu ternyata yang saya lihat dan yang mereka lihat itu berbeda. Berbedanya apa? Mungkin berbeda dimensi atau bagaimana ya. Saya tidak tahu karena saya sendiri orangnya itu gimana sih Bu ya, nggak tahu apa-apa, ini sok tahu gitu ya. Sok tahu. Jadi